Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Davina Nazir Mawan dengan NIM 2023-31111 dari kelas pembelajaran mesin kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan hasil Python yang sudah saya buat. Nah, di sini itu saya ingin mengklasifikasi penerimaan siswa baru di mana uh, uh, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengimport sebuah library. Kita akan menggunakan tiga library, ada NumPy, Pandas, dan Matplotlib.pyplot. Nah, lalu kita akan membaca datasetnya dengan data sama dengan pd.read_csv. Nah, pastikan file kalian yang sudah kalian uh, upload itu harus uh, di dalam folder yang sama. Lalu akan kita taruh delimiter atau sebagai separator. Jadi ketika kita menaruh delimiternya itu akan membuat tabel yang dihasilkan itu seperti pisah gitu, jadinya rapi. Lalu di sini ada 100 dataset yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Lalu kita dengan data.info ini kita bisa melihat tipe datanya dan apakah data ini kosong atau tidak. Lalu kita bisa melihat berapa kolomnya. Di sini ada 7 kolom. Ada nomor, nama siswa, mata 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 pembelajarannya ada matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ada hasilnya. Lalu ini datanya itu non-null semua, artinya ada datanya dengan tipe datanya integer, objek, atau bisa bilang kalimat. Lalu kita akan menggunakan categorical feature, di mana kita uh, apabila kita kan uh, dengan klasifikasi naive Bayes itu kan kita ingin memprediksi, mengklasifikasi keakurasian. Nah, kita itu uh, memanggil data di data kolomnya tadi itu data yang tidak sama dengan nol. Artinya jika datanya sama dengan nol atau datanya bertipe integer itu tidak akan kepanggil. Nah, di sini ada nama siswa dan hasil yang memiliki tipe data itu kalimat. Lalu kita akan menggunakan codingan for i in categorical feature print data i.unique. Jadi setiap kolom itu mempunyai keunikannya masing-masing. Di mana di nama siswa itu pasti berbeda-beda. Lalu di hasil ada 2 unik, yaitu diterima atau tidak diterima. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya nama siswanya itu banyak sekali. Lalu uh, lalu uh, ada 2 hasil diterima atau tidak. Nah, di sini kita akan mengimport naive Bayes namanya label encoder. Nah, label encoder ini berguna untuk mengubah tipe data yang awalnya kalimat menjadi sebuah integer atau sebuah angka. Jadi dengan data feature label underscore encoder dot fit transform itu akan mengubah. Jadi bisa lihat misalnya nih seperti Adirani Lestari menjadi nomor 1. Nah, lalu diterima itu 0, tidak itu 1. Nah, lalu karena kita kan ingin memprediksi hasil. Nah, kita tuh perlu kolom yang kita perlukan dan kita harus menghilangkan kolom yang kita tidak diperlukan. Di sini tuh yang kita tidak perlukan itu ada hasil dan nomor. Karena nomor kan cuma sebagai urutan data. Nah, kalau hasil kan kita udah bisa tahu ini tuh tidak diterima atau tidak. Lalu X itu adalah sebagai variabel yang uh, yang sebagai uh, X itu variabel yang ingin dicari. Nah, kalau Y ini sebagai yang mencari gitu ya. Nah, so, nah, ini kan misal nih, X itu kan data.drop hasil nomor. Nah, kita kan tidak memerlukan. Makanya kita tuh menghilangkan. Nah, kalau Y itu data. Jadi kayak Y itu yang dicari, X itu yang yang cari.
Nah, jadi mohon maaf ada sedikit kekeliruan tadi. Jadi X itu adalah eh, sebuah elemen yang nantinya akan digunakan untuk mengeliminasi kolom apa aja yang tidak diperlukan seperti hasil dan nomor. Lalu untuk Y itu adalah sebagai em, gimana ya bilangnya ya, sebagai eh, hasilnya kan kita kan ingin diterima atau tidak. Nah, X-nya itu kan ada matematika, nama siswa, matematika, lalu IPA, bahasa Inggris, Indonesia. Nah, itu akan dikonfirmasi dengan si hasilnya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan mengimport library baru namanya trend test split karena ketika kita ingin menguji sebuah data, kita tuh harus ketika kita ingin mengtes sebuah data, kita tuh harus mengujinya. Jadi, kalau misalnya kita udah tes nih, kita udah coba. Nah, kita mau coba lagi apakah hasil dari yang kita udah coba tadi itu udah akurat belum ya, udah benar belum ya, atau masih ada kekurangan belum ya. Nah, makanya kita akan mengimport naive Bayes dengan Gaussian naive Bayes. Jadi, model fitnya itu ada X trend, Y trend. Trend itu yang melatih. Nah, tes itu yang dilatih gitu. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan array, di mana array itu nol itu sebagai eh, bisa jadi kayak nolnya itu nama siswanya, 70 itu nilai matematikanya, 60 nilai IPA-nya, 70 bahasa Inggris, 60 itu bahasa Indonesia. Lalu bakal muncul dan di sini saya langsung ke klasifikasi reportnya, bagaimana akurasi dari data tersebut bisa mengklasifikasinya. Di sini untuk evaluasi trainingnya itu terdapat akurasi sebesar 63% dan 72%. Jadi bisa dibilang eh, data ini sudah cukup bagus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.